bagaimana kalau tugas-tugas sekolah saat ini tidak lagi menggunakan gadget, tapi secara manual saja untuk hal-hal tertentu. Yang mulai semester depan akan menjadi kurikulum atau mata pelajaran pilihan. Sebelum melanjutkan menonton video ini, silakan subscribe channel ini karena setiap bulannya kami akan memberikan bonus pulsa sebesar Rp100.000 untuk satu orang jika channel ini sudah mencapai 100.000 subscribe. Sebagaimana teman-teman sudah tahu dan selalu menanyakan mengenai aturan perlindungan anak di dunia digital. Sesuai arahan dan semangat Presiden untuk memperkuat perlindungan anak di ruang digital yang disampaikan kepada kami beberapa waktu lalu, maka kami menindaklanjuti dengan pembentukan SK Tim Kerja untuk aturan atau pengaturan perlindungan anak di internet yang diantaranya kemungkinan memasukkan pembatasan akses sosial media untuk usia tertentu. Tentu nanti ini akan ada kajiannya. SK Tim Kerja Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Perlindungan Anak dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik ini melibatkan lintas kementerian yang terkait, diantaranya Kementerian PPPA, Kementerian Dikdasmen, dan tentu Kementerian Kesehatan, serta tidak menutup kemungkinan kementerian lainnya. Kami berempat telah berkoordinasi awal dengan Ibu Menteri dan Bapak-Bapak Menteri, dan semuanya memiliki semangat yang sama dari perspektif yang berbeda-beda. Tentu nanti akan ditambahkan Pak Menkes dari perspektif kesehatan, Ibu Men PPPA dari perspektif hak-hak anak, kemudian Pak Mendikdasmen dari perspektif pendidikan untuk anak. SK ini sudah kita tanda tangani dan tim akan mulai bekerja esok Senin 3 Februari, dan kemudian Presiden melalui penyampaian melalui Pak Seskap kepada kami kemarin menginginkan adanya percepatan aturan perlindungan anak di ruang digital ini agar dapat diselesaikan dengan secepatnya, dan timeline-nya kami diberi waktu 1 sampai 2 bulan. Ini teman-teman sekalian tentu bukan tanpa alasan, mengingat Indonesia saat ini terdata sebagai negara keempat terbesar di dunia dalam ranah konten-konten pornografi untuk anak. Ini belum menyinggung perjudian online yang juga menyasar anak-anak, perundungan, kekerasan seksual terhadap anak, dan juga aspek-aspek negatif lainnya. Dengan demikian, tim kerja perwakilan kementerian juga didampingi oleh perwakilan akademisi, diantaranya ada Profesor Rosini, tokoh pendidikan anak, Ibu Najla Shihab dari PSBK, dan lain-lain. Kemudian diantaranya juga ada Kak Seko sebagai Ketua Lembaga Perlindungan Anak. Lembaga pemerhati anak juga kita libatkan, diantaranya seperti Save the Children Indonesia, lembaga psikolog, dan lain-lain. Jadi ini kami akan bekerja secara cepat bersama-sama, mudah-mudahan sesuai target Presiden 1-2 bulan ini rancangan peraturan perlindungan anak di ruang digital bisa diselesaikan. Terima kasih. Mungkin dari Ibu. Baik, terima kasih Bu Menteri Mutia Hafid dan Pak Mendikdasmen, Pak Menkes. Sebetulnya kita sudah berembuk lama bagaimana untuk meminimalisir dampak negatif dari gadget atau internet ini di lingkungan anak-anak. Salah satunya saya pernah sampaikan juga kepada Pak Mendikdasmen, bagaimana kalau tugas-tugas sekolah saat ini tidak lagi menggunakan gadget, tapi secara manual saja untuk hal-hal tertentu. Pada prinsipnya kami sangat mendukung apa yang sudah diinisiasi oleh Bu Mutia Hafid selaku Menteri Komunikasi Digital. Mudah-mudahan ini bisa segera terrealisasi untuk menjaga anak-anak hebat Indonesia. Terima kasih. Kalau kami dari kesehatan sudah bicara dengan Ibu Mutia Hafid, ada 2 masalah kesehatan di anak yang terkait dengan media sosial atau digital yang berlebihan.
pertama adalah kesehatan mental atau mental disorder. Nah, ada dua jenis penyakit mental, yaitu anxiety disorder dan depression disorder, yang kita amati banyak terjadi di anak-anak sekarang. Karena mereka terekspos secara berlebihan ke sosial media, sehingga mereka melihat sesuatu yang mempengaruhi kondisi jiwanya, kondisi mentalnya. Bisa dalam bentuk bullying, bisa dalam bentuk ajakan melakukan sesuatu yang tidak benar, itu terjadi. Jadi Bapak Ibu, kenapa kami di kesehatan sangat mendukung untuk pembatasan yang tidak berlebihan dari akses ke media sosial digital, karena satu, masalah kesehatan mental, kesehatan jiwa yang kita sudah lihat. Dan nanti di kedepannya Kementerian Kesehatan akan melakukan screening jiwa di program cek kesehatan gratis bagi anak-anak. Kita akan segera mulai. Nah, yang kedua, isu kesehatannya Bapak Ibu adalah kesehatan psikomotorik, kesehatan verbal. Akhir-akhir ini kita banyak melihat anak-anak yang terlambat bicara, sehingga kita butuh banyak terapis wicara. Sesudah kita screening, kenapa terlambat bicara? Karena terlampau banyak aktivitasnya itu tidak bermain dengan teman-temannya secara sosial biasa, tapi menghabiskan waktunya melihat gadget, sehingga akibatnya mereka terlambat untuk bisa bicara dan harus dikirim menemui terapis wicara. Jadi dua isu itu, isu kesehatan mental dan isu kesehatan psikomotorik, khusus yang kemampuan bicara, itu menjadi concern kami. Itu sebabnya kami butuh bantuan dari Ibu Mutia. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih. Pertama, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mendukung sepenuhnya apa yang menjadi keputusan dari Bu Menkom Diki, dan ini sudah kami bicarakan beberapa waktu yang lalu, termasuk di antara tim yang ikut terlibat ada dari eselon 1 di Kementerian Pendidikan Dasar Menengah dan juga eselon 2, dan kami akan mensosialisasikan ini untuk sekolah-sekolah yang ada di Indonesia. Yang kedua, ini di luar tema ini tapi terkait dengan Menkom Diki, kami juga terkait dengan pendidikan coding dan artificial intelligence yang mulai semester depan akan menjadi kurikulum atau mata pelajaran pilihan di sekolah, juga mendapat dukungan dari Bu Menkom Diki, sehingga mudah-mudahan kita bisa terus bersinergi untuk membangun generasi yang tidak hanya menguasai teknologi tapi juga menggunakan teknologi untuk hal-hal yang positif, hal-hal yang bermanfaat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Saya kira demikian, terima kasih. Pak, satu pertanyaan boleh? Saya Wasan Purba dari Berita Satu, Pak, mengenai distribusinya. Mungkin kalau PAUD sama SD kan distribusinya akan lebih mudah karena strukturnya. Tapi bagaimana juga pembelajaran lewat anak-anak sekarang sosial media, konsumsinya seperti apa? Apakah juga akan bekerjasama dengan platform-platform terkait supaya ini dimunculkan atau disponsor videonya biar lebih dikenal, Bu? Jadi Dirjen Pengawasan Ulang Digital di Kementerian Komunikasi dan Digital sudah beberapa kali pertemuan juga dengan para platform yang besar-besar. Pada prinsipnya mudah-mudahan semuanya support, dan ini nanti tentu akan dikaji lagi oleh tim kerja tadi. Jadi nanti aturan-aturan lainnya akan kita bahas bersama di tim kerja. Itu saja mungkin Bapak Ibu teman-teman, dan yang tentu juga akan berjalan paralel adalah akan juga dilakukan literasi digital bersamaan dengan pengaturan atau pembatasan akses sosial media yang akan dilakukan oleh pemerintah. Jadi jalannya berbarengan, ini bukan milih antara literasi digital atau pembatasan, tapi jalan sama-sama gitu ya. Dan tadi alhamdulillah dari semua kementerian, dan saya rasa tidak hanya 4 kementerian ini, kebetulan hari ini yang bisa hadir menteri-menterinya dari 4 KL ini, tapi yang lain juga nanti akan melakukan sosialisasi untuk kita adanya aturan baru.